Jadi pas keluarga mereka itu muter lagi video rekamannya, itu terlihat ada sosok gadis kecil berbaju merah yang nggak tahu itu siapa. Dan 10 hari setelahnya, salah satu anggota keluarganya tuh meninggal, gengs. Hey everything, thank you udah nonton video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Sudah gila! Hai Besti, biar muka nggak pucet-pucet amat nih kelihatannya kita skincarean dulu kali ya. Soalnya buat kalian yang mungkin baru subscribe, terima kasih ya. Ada juga nih masih nanyain, skincare-nya apaan sih? Nih, skincare kebucinanku Mirel yang rangkaian Glossy Series. Jadi satu box ini isinya udah lengkap, gengs. Nanya lagi loh, apa aja tuh? Langsung aja kita praktein ya, kagak usah kebanyakan teori, kelamaan. Nah setelah kita cuci muka pakai facial foam yang udah agak kopong nih ya, kita pakai tiap hari terus soalnya enak banget. Nah kita lanjut pakai Glossy Face Toner-nya. Ini juga enak banget karena dia praktis tinggal semprot aja. Tuh bener-bener bisa nenangin kulit dan kulit itu jadi lembab, jadi adem. Nah kalau udah meresap kita lanjut ke glossy serum yang pakai secukupnya aja. Kalau gua 1-2 tetes. Tuh segini bisa, habis itu ditampar-tamparin aja ke muka lo. Nah, yang terakhir tergantung. Kalau pagi berarti kalian olesin day cream, kalau malam nih night cream. Karena ini kita habis bikin video mau langsung bobo ya, lanjut ya. Udah malam kita pakai night creamnya aja, tutupnya hitam. Pakainya juga nggak usah banyak-banyak banget. Udah tinggal oles aja. Kelar deh. Nah jadi komplit banget kan, satu box ini udah satu rangkaian berbagai step skincare rutin yang bisa menyehatkan kulit biar jadi glowing dan sehat. Harganya juga pasti affordable karena Mirel ini produk lokal ya, dan juga pasti udah BPOM, halal dan aman. Tapi biar lebih cuan lagi, kalian bisa pakai kode voucher ini nih via Shopee. Cepetan dipakai kodenya, mumpung masih berlaku sebelum angus nanti nangis lu. Pokoknya langsung cek aja di deskripsi box di bawah. Halo teman-teman yang masih suka keingatan mantannya. Kali ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang berbau-bau horor lagi ya. Karena banyak nih yang nge-tag gua tentang sebuah thread viral di Twitter yang emang sempat rame. Pas gua baca, kok kayaknya familiar sama ceritanya ya. Nah, emang seakan-akan udah hukum alam aja nih, gue kaget. Belibet nih ngomong nih. Percaya nggak percaya pokoknya. Karena kan sebelumnya juga kalian banyak yang di kolom komen tuh request nomad-nomad-nomatan lagi. Nah ceritanya emang gue abis nonton film nomad. Film buat nomad yang judulnya Tag Along. Dan rencananya emang mau gue jadi nomad. Makanya pas gue baca threadnya, lah ini mah cerita yang kemarin gue tonton. Yang ternyata elahnya. Cerita di film Tag Along itu diadaptasi emang dari kejadian nyata yang mengerikan di Taiwan, gengs. Yaudah deh. So, di video kali ini, kita akan membahas sebuah cerita hantu yang akhirnya menjadi urban legend di Taiwan sampai terkenal banget bikin geger di sana, gengs. Yaitu tentang hantu anak kecil memakai baju merah yang disebut-sebut dia adalah penunggu hutan yang minta tumbang. Di mana hantu anak kecil ini diyakini sama warga Taiwan sana sebagai siluman yang bisa membuat pengunjung hutan tempat dia tinggal itu semacam ditutup matanya agar bisa celoko dan diambil nanti sama dia. Ya kalau di sini 11-12 lah, sama setan-setan ada di gunung yang kayak kemarin-kemarin tuh ceritanya suka bikin sesat dan celaka para pendaki kan begitu bawaannya. Nah awal mula cikal bakal urban legend ini itu muncul saat ada sebuah keluarga yang memang lagi pergi ke sebuah hutan dan menemukan rekaman kalau ternyata mereka diikuti oleh sosok anak kecil berbaju merah yang mereka nggak tahu itu siapa. Dan gak beberapa lama kemudian salah satu anggota keluarga itu meninggal dunia, gengs. Nah ceritanya itu jadinya sampai heboh, sampai diangkat di TV-TV nasional sana. Yang kalau kejadian di mari nih pas udah masuk brownies sama rumpi no secret. Tapi disclaimer aja ya, pembahasan ini memang awalnya itu kayak yang tadi gue bilang. Banyak dari kalian yang ngasih tahu gue tentang sebuah tweet viral yang dibuat oleh akun @pacarsarawa tuh namanya, dimana dia semacam mentranslate cerita dari sebuah akun Thailand bernama @lolitaschak3. Lah kalau begitu kan jadi riuh banget ya sebenarnya. Ini cerita urban legend Taiwan, tapi diceritakan oleh akun dengan bahasa Thailand dan diterjemahkan lagi pakai bahasa Indonesia. Muter-muter amat itu ya. Ya pokoknya kalian kalau mau baca tweet aslinya bisa baca di akun ini. Kalau mau yang udah ditranslate ke bahasa Indonesia bisa baca di akun yang ini nih, yang @pacarsarawa tuh katanya tuh. Lihat deh, ada ngaku-ngaku tuh katanya pacar lu tuh. Iya kasihan ya, padahal kayaknya masih muda. Kasiannya, dunia yang indah dan terang ini
tentu jadi gelap baginya. Cuma tapi semua infonya ini, itu gue combine lagi ya. Gue riset-riset lagi, gue cari-cari lagi dari berbagai info. Ada dari Google, dari film Tokong sendiri, dan lain-lain. Jadi awal ceritanya begini, gengs. Pada tanggal 1 Maret 1998, ada sekelompok keluarga bermargali itu pergi buat rekreasi bersama-sama ke pegunungan di daerah wisata Takeng di kota Taichung, Taiwan. Nah, biasa deh. Namanya lagi jalan-jalan bareng gitu ya. Pastikan ada aja dari salah satu anggota keluarga yang merekam momen-momen tersebut. Ya waktu itu direkamnya menggunakan kamera Sony Carrera V8, nama jenisnya ya. Yang zaman dulu maksudnya itu kamera udah canggih. Dan pada saat melakukan rekreasi tersebut, tidak ada yang salah, gengs. Dan gak ada yang mencurigakan juga. Semuanya happy, lancar, dan akhirnya mereka bisa pulang ke rumah masing-masing dengan selamat. Dan setelah selesai pun, rekaman video tadi itu emang gak diputar lagi. Karena memang tujuannya buat ngerekam iseng aja nih. Buat mengabadikan momen saja. Ya namanya zaman dulu kan belum ada gila-gila update di sosial media ya. Jadi abis direkam ya udah simpen dulu aja. Nanti misalkan kalau kangen atau pengen nginget-nginget lagi barulah diputar. Namun 10 hari kemudian, salah satu anggota dari keluarga Lee itu, yaitu tepatnya sang kakak ipar, di awal yang terlihatnya sehat-sehat aja ya. Malah dia ini tipe-tipe orang yang jarang jatuh sakit, tiba-tiba aja meninggal secara misterius. Maksudnya si kakak iparnya ini nggak punya rekam medis penyakit yang macam-macam, yang aneh-aneh nggak ada, tau-tau meninggal aja. Nah, waktu pihak keluarga mengurus pemakaman dari sang kakak ipar tadi, beberapa anggota ini ingin mengenang dengan bilang, puter dong rekaman yang terakhir kemarin kita lagi jalan-jalan. Soalnya kan memang waktu itu sang kakak ipar ini masih ada ya, pengen nonton aja masa-masa terakhir mereka bersama sang kakak ipar. Tapi waktu rekamannya diputar, sekeluarga ini kaget karena mereka ini melihat sesuatu yang janggal, gengs. Dimana awalnya mereka melihat gigi sang kakak iparnya itu kayak bertaring, yang pokoknya sangat berbeda deh dengan kondisi yang sebenarnya. Dan gak cuma itu, di dalam rekaman tersebut pun mereka juga melihat ada penampakan seorang gadis kecil berbaju merah yang berjalan gitu mengikuti mereka dari belakang. Yang jadi masalahnya, selain wajah dari si gadis kecil di video itu terlihat agak menyeramkan ya, kayak pucat begitu kelihatannya, gak seperti manusia normal lah. Mereka juga yakin kalau sewaktu mereka lagi jalan tuh gak ada anak kecil gadis merah di situ. Karena kalau misalnya ada nih, pasti mereka ngeh. Ini kan rombongannya udah pada tua-tua ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau misalkan ada anak kecil sendirian, pasti ditanya, mau kemana, Dek? Orang tuanya di mana, Dek? Yang kayak gitu-gitu kan. Apalagi di situ kan bajunya merah sendiri, nyentrik ya, kayak cabai-cabean, jadi nggak mungkin nggak kelihatan. Tapi tidak ada satupun dari mereka ya waktu itu melihat penampakan si gadis kecil itu. Jadilah ada asumsi dari pihak keluarga nih, kalau jangan-jangan anak kecil berbaju merah itu adalah hantu penunggu hutan yang memang udah nandain sang kakak ipar buat diambil nyawanya. Nah, kebetulan pada saat itu, tepatnya setahun kemudian di tahun 1999, ada sebuah program televisi tentang kayak ngebahas dunia-dunia gaib gitulah, yang populer banget. Namanya Kon Ut Pi. Nah, setelah mengadakan rapat keluarga, akhirnya keluarga Lee ini memutuskan untuk mengirim video tadi ke tim program acara tersebut. Ya kayak misalkan kalian ngirim cerita ke email teman cerita. Dengan tujuan, keluarga Lee ini tuh mau minta tolong dilihatin nih videonya apakah benar ada hubungan antara kematian kakak ipar mereka dengan si gadis kecil berbaju merah yang misterius ini. Soalnya memang di program tersebut ada kayak semacam paranormal sama yang orang-orang indigo yang dekat lah dengan hal-hal mistis kayak begitu. Karena dianggap ceritanya cukup menarik, sang produser program yang pada saat itu bernama Ling Ziwen itu sampai ngirim tim acaranya tuh ke daerah wisata Takeng, kota Taichung di Taiwan, yang mana itu adalah tempat yang dilalui sama keluarga Lee di video tadi. Tujuannya buat nanya ini ke warga-warga di sekitar situ, apakah ada yang mengenal gadis kecil berbaju merah di video ini. Soalnya sang produsernya ini masih agak ragu-ragu, cerita keluarga Lee ini tuh hoax apa bukan. Masalahnya kalau hoax kan nggak lucu ya, nanti pas ditayangin di TV gitu, tau-tau ada yang ngeklaim, lah itu masih anak daerah sini, dibilang hantu, kan bakal diketawain. Yang ada reputasi programnya bisa hancur. Namun ternyata dari warga sana, mulai para penduduknya, para pedagang-pedagang yang di situ, sampai orang yang biasa bebersih jalanan, pas ditanya mereka semua mengatakan nggak pernah ngeliat si gadis kecil berbaju merah itu. Ya menurut mereka, kayaknya gadis itu bukan warga sini deh. Nah, tapi nggak sampai di situ. Tim produksi ini juga sampai menelusuri ke beberapa sekolah dasar di daerah tersebut. Tapi ya tetap saja, gadis berbaju merah ini itu emang nggak ada, gengs. Cuma nih ada nih seorang bocah laki-laki yang mengaku katanya pernah nih melihat si gadis kecil berbaju merah itu. Katanya dia waktu hari Minggu, si bocah laki-laki ini ngeliat tuh ada si gadis kecil berbaju merah lagi naik sepeda di depan gerbang sekolah. Karena si bocah laki-laki ini tertarik, dia ikutin deh tuh si gadis. Tapi anehnya beberapa saat kemudian, gadis kecil itu lenyap hilang entah kemana. Ya tapi lagi-lagi itu cuma cerita dari bocah ya, yang belum tentu legit kebenarannya. Namun berbekal dari identitas si gadis kecil berbaju merah ini memang tidak ketahuan, nggak ketemu-ketemu ya. At least juga ini berarti kan bukan bocah daerah sana yang ada
ada kemungkinannya emang hantu kali. Makanya akhirnya diangkat lah dan disiarkan ceritanya di program TV tersebut. Habis tayang, ternyata cerita langsung bikin geger. Bahkan menjadi topik yang viral di Taiwan pada masanya. Karena memang waktu ditayangkan juga, paranormal dan biksu yang dipersilahkan melihat rekamannya, mereka sampai mengatakan kalau wajah anak tersebut lebih mirip dengan wajah wanita yang memang sudah tua, tapi dengan kondisi badan yang kecil. Dan auranya dilihat-lihat seperti bukan manusia. Sampai adanya supir truk yang menelpon ke acara tersebut dengan mengatakan dia pernah juga katanya melihat penampakan gadis kecil berbaju merah itu di sekitaran hutan sana, gengs. Waktu itu dia kira itu anak hilang. Makanya si supirnya sampai turun dan nyamperin gadis itu. Tapi seketika itu juga, gadis tadi tuh menghilang di tengah kabut, gengs. Jadi ini ceritanya mirip-mirip sama cerita bocah laki-laki di SD tadi tuh, yang kok bisa samaan. Karena beber viral dan tidak terjawab, siapakah gadis kecil berbaju merah itu? Hal tersebut menjadi cerita yang menyebar di Taiwan dan jadi urban legend juga. Namun seperti halnya cerita-cerita mistis, ada pasti yang percaya kalau sosok itu mungkin memang beneran hantu. Tapi ada juga pasti yang berusaha berpikir logis. Ya biar nggak dimarahin sama mama lah. Abisnya kan suka dibilang, mama heran ya sama kamu. Kamu itu terpelajar. Tapi sepertinya logika kamu tidak jalan. Mama heran sama kamu ya. Kamu itu terpelajar. Tapi logika kamu sepertinya tidak jalan. Nah, jadi kita bedah sedikit yuk mengenai video viral yang tersebar dari keluarga Lee ini. Nah, dari video itu terlihat, walaupun ini di tahun 1998 dan sudah menggunakan kamera yang bisa dibilang canggih pada masanya ya, tapi tetap aja kualitas videonya nggak sejernih kayak video-video sekarang. Ibarat kata kalau lu foto dulu pakai handphone apa Nokia, BlackBerry, dibandingkan sama kamera iPhone sekarang kan jomplang. Jadi beberapa ahli ini menganalisa kalau masalah taring yang terlihat pada giginya sang kakak ipar, mungkin itu semacam hanya bayangan aja. Atau mungkin karena kualitas videonya rendah, jadi banyak distorsi, sehingga merefleksikan terlihat seperti adanya taring. Atau mungkin juga itu bisa sisa makanan. Ya lagi-lagi karena nggak jernih nih kualitas videonya, kelihatannya jadi kayak taring begitu. Dan masalah misteri gadis kecil berbaju merah, ternyata memang sejak awal dilihat, si gadis kecil itu emang udah muncul dan berada paling belakang di barisan keluarganya Lee. Cuman memang dia tampak sendirian tuh di belakang, dan tidak ada terlihat interaksi atau sekedar tatapan antara keluarga Lee dengan si gadis kecil tersebut, yang membuat orang-orang berasumsi macem-macem banget mengenai si gadis ini. Cuma sebenarnya kalau kita lihat sih dari cara jalannya itu kayak orang ya. Cuman memang khusus untuk masalah si gadis kecil berbaju merah itu tidak ada yang bisa menjawab sampai sekarang. Mengingat nggak ada seorang pun yang juga kayak mengklaim atau mengaku lah itu mah saya begitu. Soalnya kan video ini udah cukup viral di sana ya. Pasti kalau itu si gadis kecilnya juga orang, dia harusnya juga tahu. Jadi misterius banget jadinya. Dan dari video tersebut juga ada yang beranggapan katanya itu terlihat sang kakak ipar sempat menepuk kayak pundak keluarga lain di depannya. Nah, hal semacam itu bisa dikatakan pamali atau pantangan dalam mendaki gunung di Taiwan sana. Pokoknya kepercayaan orang sana tuh nggak boleh menepuk bahu atau punggung orang yang ada di depan kalian. Tapi kalau misalkan kalau naik-naik gunung di sini nggak tahu deh ada pantangan kayak begitu juga apa nggak. Nah, buat teman-teman yang anak gunung nih, boleh kasih tahu ya komen-komen di bawah. Ya karena ceritanya udah diangkat ke program TV dan menjadi viral, ditambah identitas dari gadis kecil berbaju merah itu tetap tidak diketahui. Makanya muncullah sebuah urban legend tentang hantu anak tersebut yang akhirnya sering disebut dengan Mo-Sing-e. Jadi kalau di Taiwan sana disebutnya Mo-Sing-e ya, gengs. Dimana Mo-Sing-e ini tuh semacam hantu atau siluman yang memang suka menyesatkan manusia di daerah pegunungan. Nah, masyarakat sana meyakini kalau wujud dari Mo-Sing-e itu umumnya memang menyerupai anak-anak yang lincah. Tapi ada versi lain juga yang menyatakan kalau wujudnya itu kadang terlihat seperti seorang wanita bertubuh tinggi langsing dengan muka yang pucet banget. Ya mungkin itu lagi datang bulan hari pertama kali ya, pucet banget begitu. Cuma dari dua versi itu, semuanya sama-sama mengatakan kalau Mo-Sing-e adalah siluman jahat yang nakal, di mana dia suka menggoda para orang tua dan anak-anak, sampai nanti mereka ini bisa berhalusinasi dan pergi ke hutan sendirian tanpa disadari. Yang mana hal itulah yang juga memang terjadi di film Tag Along yang kemarin gue tonton. Kalian mau nomadnya nggak? Kalau mau komen-komen di bawah ya. Pokoknya nanti kalau rame baru deh gue buat nomadnya. Makanya subscribe juga lu. Buat yang pada belum subscribe ya. Kalau nggak subscribe nanti lu diikutin Mo-Sing-e lu. So, gengs, itu sebuah cerita urban legend dari Taiwan yang masih menjadi misteri hingga saat ini. Menurut kalian gimana? Percaya atau enggak dengan rekaman video dari keluarga Lee tadi? Yang jelas sih, memang kakak ipar mereka itu meninggal 10 hari semenjak mereka pergi ke gunung. Tapi apakah benar ada kaitannya dengan hal-hal mistis atau tidak ya? Allahualam. Makanya komen-komen aja pendapat kalian di kolom bawah ya. Tapi kalau gue lihat-lihat sih, video-video pecah yang begitu, berasa kita nonton video-video azab yang 3GP nggak sih? Kan dulu sampai sempat heboh tuh, ada anak yang katanya dikutuak jadikan pari. Cerita juga bikin heboh itu. Habis mungkin kalau nggak heboh nggak seru kali ya, gengs. Ya, thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah. Buat yang belum, kalau udah terima kasih banyak biar kita bisa bahas video-video yang heboh-heboh lagi. Kalau udah, terima kasih ya, boleh minta like-nya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @hirotadefan, dan sampai jumpa di kasus mistis selanjutnya. Assalamualaikum.